Tubuh Alea gemetar. Keringat dingin tampak membasahi keningnya. Tangannya tak berhenti gemetar. Mau kemana kita, Nyonya? Alea masih tidak menjawab. Perasaan takut menyelimuti-nya. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Nyonya? Tanya supir pribadinya. Alea terlihat sangat bingung. Kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Nyonya, sepertinya Anda sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau saya mengantar Anda pulang? Alea hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tubuh lemasnya kembali bersandar. Masih terpatri di ingatan dia. Tatapan sangat menakutkan Daniel. Baru tadi sore, dia mendengar kabar Grup H mengakuisisi perusahaan-perusahaan sahabatnya, membuat mereka bangkrut dalam sekejap mata. Dan malam ini dia ingin melihat adegan yang sangat membuatnya terkejut. Awalnya dia pikir peristiwa akuisisi perusahaan itu hanya kebetulan saja. Grup H sedang memperluas bidang usaha dengan mengambil perusahaan-perusahaan kecil untuk dikembangkan. Dia merasa kasihan dengan nasib para sahabatnya, namun dia tidak bisa banyak membantu. Namun kegiatan malam ini bukan lagi kebetulan semata. Daniel sudah menargetkan mereka. Satu persatu dari mereka yang bersama Alma kemarin mendapat balasannya. Apa Daniel mengetahui semuanya? Apa Alma memberitahu suaminya? Bagaimana bisa perlakuan kecil mereka dibalas seperti ini oleh Daniel? Mereka bahkan tidak melukai Alma. Malah Alma yang sedikit banyaknya melukai Sarah. Alma kembali gemetar. Ingatan Sarah dipermalukan di muka umum sangat tertanam jelas dalam ingatannya. Bukan saja Sarah yang hancur, namun keluarga, perusahaan, dan para karyawan di bawahnya juga akan hancur. Kalau Daniel bisa setega itu menghancurkan hidup orang, bagaimana perlakuan Daniel kepadanya? Apa yang akan dilakukan pria itu terhadapnya? Memikirkan kemungkinan itu membuat Alea menangis. Dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan Daniel menghancurkan dirinya, keluarga, dan juga perusahaan ayahnya. Bila terbukti berbuat salah, Darren juga tidak akan berpihak padanya. Apalagi mertuanya. Pasti akan berpihak pada Daniel dan Alma. Nyonya, kita sudah sampai. Alea menatap rumah besar yang ditinggalinya dengan tatapan kosong. Setelah hampir 20 menit di dalam mobil, akhirnya dia keluar dan masuk ke dalam rumah. Alea melewati Darren yang tengah membaca koran di ruang keluarga. Dari mana saja kamu? Alea tidak menjawab pertanyaan Darren. Dia tetap berjalan ke kamar. Pelayan parubaya menyambut kedatangan Alea dan mengikutinya ke kamar. Biar saya bantu, Nyonya, ucapannya sembari membantu melepaskan segala pernak-pernik yang dikenakan Alea. Selesai melakukannya, Alea masuk dalam selimut dan bergumul di dalamnya. Sepeninggalan pelayan, Darren datang memasuki kamar. Dia menatap Alea yang sudah meringkuk ke dalam selimut. Darren naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelahnya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanyanya. Namun lagi-lagi Alea tidak menjawab. Dia terlalu takut untuk membicarakan hal ini dengan Darren. Akhirnya Darren mengacukannya dan kembali membaca laporan perusahaan. Malam itu sangat sulit bagi Alea untuk tidur. Pikiran Daniel akan menghancurkannya, menghantui kepalanya. Akhirnya Alea memutuskan untuk tidak lagi mendekati Alma. Mungkin itu cara teraman yang bisa dilakukannya saat ini. Alma masih syok dengan apa yang dilihatnya. Awalnya perasaan cemburu melandangnya begitu melihat Sarah dan Daniel berada di atas panggung.
Bayangan mereka pernah bersama membuatnya kembali merasakan sakit hati. Namun kecemburuan itu tidak bertahan lama. Dia syok melihat video yang sedang diputar. Tiba-tiba dia merasa kasihan pada Sarah. Tak terbayang bila berada di posisinya. Aib yang paling disembunyikan diumbar di hadapan banyak orang. Tak terbayang perasaan malu yang dirasakannya. "Ayo kita pulang," Daniel berkata santai. Dia mengandeng tangan Alma. Apa dia akan baik-baik saja, Bi? Dia pingsan." "Kenapa? Apa kamu mengenalnya?" Tidak, Bi. Untuk apa kamu peduli pada orang yang tidak kamu kenal? Ayo kita pulang. Segera menyingkir dari kekacauan ini. Daniel sedikit kesal. Alma masih tidak mau jujur padanya. Akhirnya, mau tidak mau, Alma mengikuti Daniel. Malam itu mereka sedang berada di ranjang. Alma tidur membelakangi Daniel yang memeluknya dari belakang. "Sayang, kenapa belum tidur? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Aku tidak memikirkan apa-apa. Apa kamu yakin?" Iya. Tidurlah. Besok masih harus kuliah kan?" "Iya, Bi. Sini, biarkan aku menciummu." Alma menolehkan kepalanya. Daniel menciumnya dengan lembut. "Tidur yang nyenyak ya, sayang." "Iya, kamu juga ya, Bi." Meskipun pikirannya masih melayang pada Sarah, namun pada akhirnya Alma berusaha memejamkan mata dan tertidur. Pagi itu Alma kuliah. Seperti biasa, karena jadwal kuliahnya pagi, Daniel mengantarnya dan langsung ke kantor. Ketika asyik berjalan menuju kelas, tiba-tiba seseorang menarik tangannya. Alma langsung menoleh dan dia melihat Ezra di sana. "Al, ikut aku." Ezra menarik tangan Alma. Kak Ezra, apa-apaan ini, Kak? Lepasin tanganku." "Al, ikut aku. Ada seseorang yang ingin ku kenalkan padamu." Alma menarik tangannya dengan keras, hingga akhirnya tangannya terlepas dari Ezra. "Untuk apa, Kak? Aku masih ada kelas." "Al, ini sangat penting untukku. Please, ikut aku. Aku berjanji akan membawamu. Bila aku membawamu, mereka akan melepaskanku. Please ya." Wajah Ezra tampak memelas. "Sebenarnya kakak akan membawaku kemana?" "Ikut dulu ya. Mereka ada di mobil. Akan aku jelaskan nanti." Ezra kembali menggandeng tangan Alma. "Siapa mereka, Kak? Aku tidak mau ikut kalau kakak tidak menjelaskan." Lagi-lagi Alma menampik tangan Ezra. Dengan tampang putus asa, Ezra berusaha menjelaskan. "Mereka keluargaku, Al. Aku akan dijodohkan. Aku mengatakan pada mereka bahwa aku sudah memiliki wanita, pilihanku sendiri. Mereka tidak percaya dan ingin melihatmu. Please, tolong ikut aku, Al. Ini tidak akan memakan waktu lama kok. Please ya." "Dijodohkan? Wanita pilihan? Maksud kakak aku wanita pilihan itu?" "Iya, Al. Bukankah sudah jelas? Selama ini aku selalu mengejarmu. Apa kamu tidak merasa aku memiliki perasaan terhadapmu?" Alma gelagapan mendapat pengakuan mengejutkan seperti itu. Sudah lama dia tidak bertemu Ezra. Dari awal mengenalnya, Alma memang sudah merasa mungkin Ezra memiliki sedikit ketertarikan padanya. Namun, dia tidak menyangka bila akan menjadi wanita pilihan Ezra yang akan dikenalkan pada orang tuanya. Dia harus meluruskan kesalahpahaman ini. Kak, sepertinya aku harus memperjelaskan hubungan kita. Mungkin kakak salah tangkap dengan hubungan kita. Apa mungkin ada sikapku yang ditafsirkan salah oleh kakak? Tapi Kak, aku tahu kamu sudah punya cowok kan?
Dari awal, aku sudah mengatakannya padamu. Aku akan merebutmu darinya. Putuskan dia. Ayo Al, ikut aku sebentar saja. Orang tuaku sudah menunggumu di mobil. Ezra kembali mengambil tangan Alma dan menariknya untuk berjalan ke arah parkiran. Kak Ezra, dengarkan aku. Aku bukan hanya punya cowok. Aku sudah menikah, Kak. Bahkan sekarang, aku sedang menghamil anaknya. Alma berteriak kencang, sembari menghempaskan tangan Ezra. Seketika Ezra menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Alma penuh dengan keterkejutan. Mulutnya ternganga. Dia tampak ingin berbicara, namun suara tak kunjung keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, Ezra tertawa lucu. Alma melihatnya dengan bingung. Pasti ini akal-akalanmu untuk menolakku, bukan? Aku tidak mempercayaimu. Kak, aku benar-benar sudah menikah. Sebentar, aku tunjukkan foto pernikahanku dan hasil USG janinku. Alma mengambil ponsel dan hasil USG janinnya. Kemudian dia memperlihatkannya pada Ezra. Ini Kak, aku menikah dengan dia. Dan ini foto janin kami. Ezra menatap foto itu. Seketika pandangannya menjadi kabur. Kepalanya mulai berputar. Tubuh Ezra mulai limbung. Kak, kakak tidak apa-apa. Alma berusaha untuk menyangga tubuh Ezra. Namun Ezra melepaskan tangan Alma dari tubuhnya. Matanya tampak kosong. Dia menatap Alma dengan bingung. Kemudian dia berbalik dan pergi dari hadapan Alma dengan tubuh sempoyongan. Panggilan Alma tak dihiraukan. Dia merasa setengah dari dirinya sudah mati. Daniel menatap laporan kegiatan istrinya dengan tangan gemetar. Dia tidak percaya laki-laki yang sudah dianggapnya hilang akan kembali datang dan mengganggu istrinya lagi. Tubuh Daniel gemetar hebat. Campuran rasa cemburu melandainya. Dia segera menghubungi bagian HCM, menyuruh mereka untuk kembali membawa data Ezra. Dia harus menuntaskan masalah ini. Bila dibiarkan terlalu lama, dia takut hama ini akan mengganggu kehidupan pernikahannya. Daniel menghubungi nomor yang tertera di CV, namun nomor tersebut selalu di luar jangkauan. Daniel menghubungi Tito, menyuruhnya untuk mengantar ke alamat yang ada di CV. Tito menuruti perkataan Daniel. Sesampainya di alamat yang dituju, Tito segera turun dan mulai menggedor-gedor pintu. Tidak ada yang menyaut. Tito mulai bertanya-tanya pada tetangga sekitar. Permisi, mau tanya, apa Anda tahu kemana perginya pemilik rumah ini? Tanya Tito pada salah satu pria yang berada di situ. Oh, rumah ini sudah lama tidak ditempati, Pak. Semenjak penghuninya lulus kuliah, dia pergi merantau. Dengar-dengar sih sekarang dia kerja di tempat orang kaya raya, Pak. Apa benar yang tinggal di rumah ini bernama Ezra? Iya, benar, Pak. Kasihan sekali. Dia anak yatim piatu, Pak. Apa benar dia orangnya? Tito menunjukkan foto Ezra kepada pria yang menatapnya dengan seksama. Namanya memang Ezra, Pak, tapi bukan orang ini. Ezra yang kami kenal tidak setampan ini. Tito tertegun. Dia menjadi kebingungan sendiri. Apa Anda punya foto Ezra yang asli? Maaf, Pak, kami tidak punya. Kami tidak sedekat itu untuk bisa foto-foto bersama. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Apa Ezra mendapat masalah? Tidak, Pak. Tidak ada masalah apa-apa. Terima kasih informasinya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tito segera kembali ke mobil dan menemui Daniel. Bagaimana? Apa kamu sudah mengetahui info tentang si brengsek itu? Tanya Daniel dengan tidak sabar. Ini sangat mencurigakan, Bos. Dan Tito menceritakan semua informasi yang didapatkannya.
Kirim fotonya pada pusat informasi. Cari berdasarkan deteksi wajah. Baik, Pak. Tito segera menghubungi pusat informasi grup H. Dia mengirim foto Ezra untuk mendeteksi identitas aslinya. Setelah hampir 20 menit menunggu, akhirnya hasilnya pun keluar. Tito menerima data tersebut. Hasilnya nihil. Tito sangat kebingungan. Dia segera menelepon pusat informasi untuk menginformasikan hasilnya. Menurut pusat informasi, hasil deteksi wajah mengarah pada satu orang. Namun data tersebut terproteksi dengan sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa membukanya. Hanya orang-orang penting seperti penjabat, politikus, negarawan, orang-orang kaya yang bisa menutup akses informasi pribadi mereka. Tito tidak bisa menduga Ezra dari bagian yang mana. Tito menyampaikan hasil itu pada Daniel yang tampak marah dan tidak puas dengan kinerja anak buahnya. Selama ini Ezra palsu menggunakan identitas Ezra asli dalam segala aspek. Dia menutup jati dirinya yang sebenarnya dengan menggunakan identitas orang lain. Bukankah bagian HCM sudah menginformasikan kebenaran data berdasarkan website kampus? Benar, Pak. Nama Ezra Haitham Isyad memang terdaftar di sana. Semua informasi akademiknya juga ada. Namun sayangnya tidak ada foto yang mewakili wajah yang bersangkutan. Segera ke universitas itu, tanyakan pada mereka wajah asli Ezra dan tunjukkan pada mereka foto berdebah itu. Tanyakan juga mengenai keberadaan Ezra yang asli. Baik, Pak. Mereka segera menuju universitas tempat Ezra asli menimba ilmu. Tito menuju bagian administrasi dan menanyakan tentang Ezra asli. Ternyata wajah Ezra asli dan Ezra palsu benar-benar tidak sama. Mereka dua orang yang berbeda. Di mana Ezra asli? Mengapa Ezra palsu bisa menggunakan semua data-datanya? Tito menyampaikan informasi itu pada Daniel, yang sangat kesal karena tidak bisa mengetahui keberadaan Ezra asli maupun yang palsu. Cari keberadaan Ezra asli. Dia pasti tahu tentang berdebah ini. Baik, Pak. Hari itu, Daniel kembali ke perusahaan dengan tangan kosong. Karena khawatir tentang istrinya, dia memutuskan untuk pulang ke apartemen. Alma menyambut kedatangannya dengan sukacita. Dia menyiapkan air hangat dan pakaian bersih untuk Daniel. Kemudian, dia mulai memasak. Setelah makan bersama, mereka mulai bersantai. Daniel duduk di sofa ruang kerja, sementara Alma merebahkan kepalanya di pangkuan Daniel, sembari membaca materi kuliah. Bagaimana hari ini? Apa kejadian menarik ada di kampus? Daniel memancing Alma, berharap istrinya itu mau menceritakan semuanya. Dia tidak boleh kasar dan membabi buta seperti sebelum-sebelumnya. Bila dia melakukan hal seperti itu lagi, Alma pasti akan benar-benar meninggalkannya. Dia harus mengorek informasi itu langsung dari bibir istrinya. Tidak ada, Bi, sama seperti biasa. Bagaimana di kantor? Apa ada kejadian luar biasa? Alma mengalihkan pembicaraan. Tidak ada, Daniel menjawab dengan nada sedikit ketus. Dia kesal karena Alma lagi-lagi membohonginya. Sudah 2 kali istrinya tidak jujur padanya. Yang pertama, ketika Alia menemuinya. Sekarang, ketika si berdebah itu menemuinya. Apa dirinya sebagai suami benar-benar tidak bisa diandalkan? Mengapa Alma tidak jujur padanya? Mengapa Alma menyembunyikan semua itu darinya? Apa akhir-akhir ini ada yang mengganggumu? Hah? Maksudnya, Bi? Mungkin teman yang tidak suka? Atau cowok-cowok di kampus?
Daniel memancing secara detail. Tidak ada yang seperti itu, Bi. Anak-anak sangat baik padaku. Dan juga nggak mungkin ada yang deketin aku, Bi. Semenjak tahu aku sudah menikah, Firda langsung mengumumkan pada semua orang. Jadi tidak akan ada yang bisa mendekati aku. Lalu, apa kamu sudah mengatakan pada pria berdebat itu bahwa kamu sudah menikah dan sekarang sedang mengandung anakku? Ingin rasanya Daniel melemparkan kata-kata itu, tapi dia menahan diri. Alma sangat mencintainya. Tidak mungkin istrinya bersikap mencuranginya. Dia harus percaya pada Alma. Tidak ada sesuatu pada mereka. Tiba-tiba, ponsel Daniel berdering. Daniel segera menerima panggilan itu. Bisa bicara dengan Direktur Daniel? Iya, dengan saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? Saya Jaki. Oh, Pak Jaki. Daniel berdiri, sehingga membuat Alma menjadi terduduk di sofa. Alma menerima panggilan itu di balkon apartemen. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Daniel, saya lupa memberitahu Anda. Kedepannya, kepemilikan saham akan saya alihkan kepada anak tunggal saya. Saya ingin mengenalkan Anda dengannya agar bisa selalu membantu Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak keberatan. Bagaimana kalau besok kita bertemu? Apa Anda ada waktu? Baiklah, Pak. Atur tempat dan waktunya. Saya akan segera ke sana. Kemungkinan mereka berbahasa-basi singkat dan telepon pun ditutup. Alma mendekati Daniel dan memeluknya dari belakang. Telepon dari kantor ya, Kak? Tanyanya. Lebih kurangnya seperti itu. Ayo masuk, sayang. Nanti kamu kedinginan. Daniel menutup pintu penghubung ke balkon dan menggendong tubuh Alma menuju kamar mereka. Dia berbaringkan tubuh Alma dengan lembut dan mengecup bibirnya. Cintai aku, bisiknya. Hah? Cintai aku? Seperti malam ini? Daniel merujuk pada aksi inisiatif Alma beberapa malam yang lalu. Wajah Alma memerah karena malu. Namun dia memenuhi permintaan suaminya. Dia mencium bibir suaminya dengan lembut. Kemudian Daniel mengubah posisi tubuh mereka sehingga Alma berada di atasnya. Daniel menikmati setiap sentuhan istrinya. Bayangan tangan istrinya dipegang laki-laki brengsek itu memenuhi kepalanya. Dia takut perasaan Alma berubah. Dia takut Alma meninggalkannya. Mereka bercinta dengan sangat lembut dan mesra. Ketika Daniel mencapai pelepasan, dia berbisik pada Alma. I love you, Tita. Please, don't mislead me.